Hai cinta, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dipenuhi dengan berkah ya. Selamat datang di Melin World. Perkenalkan aku Melin, aku Intuitive Tarot Reader. Dan aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah singgah di channel ini, yang udah nge-subscribe. Terima kasih untuk dukungannya. Buat teman-teman yang baru bergabung, aku ucapin selamat datang dan terima kasih untuk dukungannya juga. Aku percaya tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Semuanya itu sebenarnya memang sudah diatur dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi orang-orang yang tertarik ke sini, baik yang aku undang ataupun yang enggak, mungkin aja emang udah yang menjadi jalan kayak ya emang udah untuk dia gitu. Dan aku mau kasih tahu, aku berupaya untuk menyisipkan energi positif untuk ngebooster energi lah ya, untuk menyisipkan juga energi healing, karena memang selain dari untuk komersial, untuk suka-sukaan, canda-candaan, aku berupaya menggunakan ini sebagai cara berbagi dan untuk proses penyembuhan, karena yang aku tahu di beberapa negara itu tarot bisa mereka gunakan sebagai media untuk konsul psikologi ya, psikolog lah digunain. Dan walaupun ini mungkin terbatas ya, tapi aku berharap semua orang bisa ngakses ini dan bisa menjadi manfaat untuk diri sendiri gitu. Nah, duanya aku tutup dulu dan ini kita fokus pada yang pertama ya. Lihat dulu yang tarotnya. Di sini ada Four of Wands, ada Nine of Swords, dan ada Magician. Ada My heart is open to freely expression love. Ada Breathe. Aku taruh di mana di sini deh. Ada last quarter moon in Aries. Ada The Soulmate. Kayaknya aku emang butuh satu lagi deh. Gitu ya. Coba aku ya semua ada. Jangan di sini. Sabar ya. Kalian kesana dulu. Aku pilih. Penyeimbang kiri kanan. I'm the dreamer of my dream. So, ini dia kartunya. Nah, di sini ada, aku ulang lagi, ada The Magician, Nine of Swords, Four of Wands, ada kartu Soulmates, Last Quarter Moon in Aries, dan ada 2 kartu lagi gitu ya. Kalau ditanya gimana sih cara lepas dari masa lalu gitu yang menyakitkan, aku kasih tahu dulu gambaran keadaan orang-orang yang pilih pile pertama ini. Jadi pada dasarnya gitu ya, ini adalah orang-orang yang sedang berjuang di fase-fase tahap ketiga gitu, kayak baru fase melepaskan. Karena pada dasarnya ketika kita mengalami yang namanya depresi atau patah hati, putus cinta, atau dengan hal-hal yang mengecewakan yang lain, tahap pertama itu adalah mungkin orang-orang akan tantrum, kita akan tantrum, dan kedua kita berpikir positif gitu, lalu kita bisa merelakan sehingga bisa mendapatkan pelajaran atau segala macamnya. Dan ini aku lihat untuk orang-orang yang memilih pile ini pada dasarnya
mereka atau kalian itu berpikir bahwa I can do it, aku bisa melepaskannya, melupakan, aku bisa sembuh, aku bisa melupakannya. Itu hanya sebagai sebagai sebuah, pokoknya gitu. Ini orang-orang yang penuh dengan teorinya banyak. Tetapi ketika mengalami rasa kesakitan itu tuh ternyata prosesnya itu tuh nggak semudah dari apa yang dikatakan orang-orang di buku atau orang-orang yang gitulah gitu. Orang-orang yang pandai, yang ahli dalam bidang misalkan psikolog atau segala macam gitu. Pada kenyataannya kebanyakan dari kalian sekarang tuh justru malah nggak bisa tidur, banyak pikiran malam dan nggak bisa lepas dari kenang-kenangan masa lalu gitu, kenang-kenangan di masa lalu. Ini kalau aku tarik lagi, coba aku lihat ya, apa sih masalah masa lalunya kita gitu ya. Aku kalau gini dah, kalau sedikit kartu tarotnya, coba aku lihat apa tuh, kenapa atau masalahnya. Nah, beberapa orang percaya bahwa orang baru akan datang, dan kayak that's easy to find someone gitu, atau mendapatkan seseorang, atau mendapatkan kesempatan baru, tawaran baru gitu kan. Tapi ini yang kemarin, ini orang kepedean sih kalau menurutku. Tapi kenyataannya sekarang ini justru overthinking, nggak bisa tidur, sama menyesali bukan sih, tapi ini lebih ke kayak apa ya, kayak masih kebayang-bayang aja gitu masa lalu, kayak sakit banget, sampai nggak bisa tidur. Walaupun mungkin kalian udah kemarin-kemarin itu tuh udah bisa ini ya, udah bisa hampir bisa move on gitu ya. Dan sorry, dan betul kayak sekarang tuh justru kayak terbelenggu dengan masa lalu, justru sekarang justru lebih terbelenggu masa lalu. Nah, dari aku lihat ini kebanyakan dari kalian adalah memang energinya maskulin banget gitu, maskulin dalam, kenapa? Karena banyak swords-nya. Yang pertama identifikasinya, yang kedua kayak ini memang kebiasaan orang, biasanya cowok yang lama-lama, makin lama itu makin kerasa gitu. Awalnya dia pede, beda sama cewek ya. Kalau cewek itu tuh awalnya dia nggak pede, lama kelamaan dia kayak oh ya udahlah, ya bisa menerima. Kalau cowok enggak. Dan justru sekarang tuh dia justru malah kayak nggak tahu mesti ngapain gitu. You atau siapapun yang nanyain hal itu, kalian berusaha untuk bisa keluar dari zona ini, tapi kenyataannya tuh berkata lain, bahwa yang bayang-bayang masa lalu itu tuh masih terus menghantui. Apapun ceritanya, aku nggak tahu, itu urusan pribadi masing-masing ya, apapun masa lalunya. Oh iya, ini fix, ini masalah percintaan sih. Justru kayak harapan-harapan gitu ya, harapan-harapan untuk bisa bersatu bersama gitu. Justru kayak maksudnya gimana ya, ini tuh istilahnya tuh bukan bisa bilang telat terakhir nyadar, enggak, cuman kayak emang kenyataannya itu tuh enggak sesuai sama harapan. Kirainnya tuh justru sekarang tuh pengen kalau masalah percintaan sini, pengen cepet-cepet nikah, cari pengganti deh gitu. Gitu. Karena kenapa? Pada dasarnya ini bukan karena dia emang butuh seseorang, bukan, tapi emang karena stuck masa lalu. Jadi pengen cepet-cepet cari pengganti ini tuh kayak apa ya, kayak aku bilang pengen cepet-cepet move on. Nah gitu, kayak sekarang tuh bisa hampir mati gitu orang-orang yang pilih file ini gitu. Ngerti nggak sih apa yang aku bilang? Dalam artian jadi ceritanya tuh gini, kemarin itu setelah mungkin setelah nggak bersama lagi atau setelah putus gitu ya, berpikir bahwa ya udah gampang kok, aku bisa cari yang lain gitu, entar juga bakal ada kok yang nawarin. Nah, justru keadaan sekarang itu tuh makin membingungkan, apa yang ekspektasi kalian itu tuh tidak sesuai dengan kenyataan yang kalian dapatkan.
nyatanya kamu masih membawa luka lama dalam perasaanmu, dalam harimu, dalam hidupmu, dan kayaknya sekarang aku pengen cepet kelarin ini gitu. Aku pengen sama orang yang baru, aku pengen menjalin hubungan baru, aku pengen, nikah sama orang lain, dalam artian kayak lagunya Judika gitu, "Aku pun ingin bahagia walaupun nggak bersama dia," gitu. Jadi, coba aku lihat lagi, yang untuk kedepannya. Nah, gitu, ya akhirnya kan emang harus menentukan pilihan gitu, menentukan keputusan. Dan pack of sword, ya sama sih. Emang akhirnya tuh nanti tuh dapat gitu dengan cara, ada beberapa catatan. Mari kita lihat selanjutnya ya. Aku lihat nih apa, The Magician. Ini kan lambang kekuatan potensi diri sendiri. Ceritanya tuh gitu, dapat gitu. Tapi butuh waktu dan butuh kematangan lagi gitu. Apapun ceritanya, gimana caranya keluar, ya coba kita lihat lagi. The Magician itu kan namanya The Magician itu gimana, pada dasarnya ini orang udah kalian memiliki kemampuan untuk heal gitu ya. Dan meskipun ada rasa sakit yang mendalam, kartu Nine of Swords gini, penting untuk menghadapi ketakutan tersebut secara langsung gitu. Jadi emang sekarang itu tuh kalau ditanya gimana caranya, ya nggak ada gimana caranya, hadapin aja gitu. Nggak ada istilahnya kayak, aku harus begini, aku harus begitu, enggak gitu. Yang ada hanyalah kamu harus memiliki keberanian bahwa menghadapi situasi, bahwa akui bahwa memang kamu sedang nggak baik-baik aja, memang kamu masih terperangkap sama luka lama gitu, memang kamu ingin move on dan kamu menginginkan seseorang berada di sampingmu gitu, pengganti dia gitu. Dan di sini ada Four of Wands, ada stabilitas yang kenapa? Karena nanti tuh juga bakal ada stabilitas, dalam artian nanti juga bakal healing sendiri dia, maksudnya kamu akan terbiasa dan kamu bisa merayakan, eee eee, apa namanya, perasaanmu, apalagi ya, bukan perasaan aja, tapi kayak emang kedepannya itu tuh ya sebenarnya apa yang kamu harapkan itu tuh memang dapat, gitu. Jadi kalau kamu pengen someone dengan seseorang saat ini, kemungkinan besar sekarang nggak dapat, tapi nanti dapat, gitu. Jadi dalam artian The Magician itu mendorong kamu untuk memanfaatkan potensi diri dalam mengambil langkah aktif gitu, untuk untuk bisa terus berpikir gitu, gimana caranya, dan ini Nine of Swords ya, kamu memang harus menghadapi ketakutan yang membuat kamu hampir mati saat ini. Ini kondisinya saat ini, dan Four of Wands itu setelah melewati masa sulit, ya kamu berhak merayakannya. Dalam artian apa, di sini aku bilang tadi, kalau ditanya gimana cara sembuh dari masa lalu, gimana caranya, ya itu tadi, satu-satunya cara adalah you accept yourself, terima dirimu, keadaan bahwa kamu sedang nggak baik-baik saja, sambil mengimajinasikan atau merangkai sendiri kehidupan apa yang ingin kamu dapatkan nantinya. Karena pada dasarnya kamu memiliki kemampuan itu, gitu. Kalau kamu pengen menikah dengan seseorang, to find someone else gitu, ingin bahagia walaupun nggak bersama dia, ya kamu dapat gitu. Hanya saja memang membutuhkan waktu dan membutuhkan keberanian bahwa untuk mengakui bahwa you are not in good condition. Kenapa sarannya di sini adalah you are not in good condition, harus mengakui. Karena ketika kamu mengakui keadaan saat ini, pada dasarnya kamu sudah menerima setengah dari masa penyembuhanmu gitu. Ya, kita itu sudah menemukan setengah dari sudah melewati setengah dari masa penyembuhan kita gitu. Dan di sini ada kartu soulmate, emang ini kan emang disuruh kayak ya udah menemukan yang baru gitu, menemukan orang baru gitu. Memang keadaannya saat ini pun juga demikian kan.
kamu nggak bisa tidur, kamu nggak bisa kenapa ngapa-ngapain dan rasa-rasanya hampir mati ya karena nggak ada someone di samping kamu, karena nggak ada mungkin teman sleep call atau apa. That is not easy sih. Sebenarnya barang-barang begini memang nggak bisa dibilang juga yang namanya cinta, nggak gitu juga. Ini itu kan sebuah permainan ya. Bayangin aja orang yang udah lama dengan kamu, tiba-tiba dia putus hubungan dan uh, posisi itu tuh kosong. Orang-orang yang udah pernah putus, orang-orang yang pernah mencintai dengan setulus hati, yang menjalin hubungan dengan lama, yang udah melakukan banyak hal dengan pasangannya lalu putus, ini pasti mereka ngerasain banget hal ini gitu, bisa hampir mati gitu. Malam yang dingin, malam yang hangat jadi dingin, malam yang biasanya ramai menjadi sepi gitu. Dan ini nih membuat orang nge-trap menjadi ke dalam situasi yang aku bilang kayak apa ya, rasanya mau bunuh diri aja gitu sebagian orang gitu. Tapi kalian juga memahami bahwa kamu berhak bahagia dengan orang walaupun bukan dia gitu. Penting untuk membangun hubungan yang sehat, saling mendukung gitu. Dan gimana caranya? Caranya adalah ya you have to find someone yang seperti yang kamu rasakan saat ini nih. Kamu membutuhkan seseorang yang baru, mencari seseorang, mendapatkan seorang yang baru yang bisa bersama kamu membangun hubungan yang sehat dan saling menguntungkan gitu. Dan ini juga atau sebagian dari orang itu juga mengidentifikasi bahwa kamu harus sadar bahwa kamu juga harus mencintai diri sendiri, karena kamu harus paham bahwa semua kejadian yang ada, pelajarannya, ya semua kejadian yang ada itu memang sebenarnya ditunjukkan kepadamu untuk kamu lebih memahami keadaan dirimu sendiri. Hubunganmu dengan seseorang di masa lalu yang telah kandas, yang membuatmu sakit, itu dengan seseorang sebenarnya bertujuan untuk memberi paham kepadamu bahwa kamu harus bisa mencintai dirimu sendiri dulu sebelum kamu bisa mencintai orang lain. Lalu ada the quarter moon in Aries, work through your feelings. Nah, seperti aku bilang tadi gitu ya, kamu memang harus nggak ada yang bisa dilakukan selain dari yang pertama itu emang menerima keadaan. Ini adalah pesan quarter moon work through in Aries, quarter work through your feelings itu kan ini pesan untuk agar kamu menghadapi dan memproses emosi yang mungkin terpendam gitu. Jadi ini tuh masa-masa bisa dibilang masa-masa refleksi lah ya, masa setelah tantrum gitu, ini masa penyalahan, masa segala macam, ini tuh masa refleksi sebelum betul-betul penerimaan dan belajar, sebelum penerimaan dan bisa penerimaan diri dan bisa membuka kepada hal yang baru gitu. Ini kalau aku nggak salah sih tahap ketiga dari penyembuhan gitu. Dan ini memang jalannya itu gimana? Jalannya untuk kamu sembuh yang pertama, seperti aku bilang tadi, ya karena kamu memang membutuhkan orang baru, ada orang yang disuruh memang mencari hubungan orang baru gitu, to find someone else gitu. Dan namun beberapa orang di sini justru harus paham bahwa yang pertama adalah yang harus dilakukan adalah membangun hubungan dengan diri sendiri dulu sebelum kamu memulai hubungan dengan orang lain. Yang kedua, seperti aku bilang tadi, melakukan refleksi dan menerima emosi gitu, menghadapi emosi, menerima sih aku bilang ya. Di sini kan memang keadaannya itu memang harus diterima gitu. Karena kenapa? Ketika kamu terkoneksi dengan dirimu sendiri dan kamu bisa menerima, nah kamu bisa menemukan jalannya sendiri gitu, jalan sembuhmu sendiri gitu. Apakah dengan lewat orang baru nanti dipertemukan, ataukah nggak sengaja kayak gini, lihat video-video
yang berhubungan dengan kamu gitu, dengan perasaanmu saat ini, atau ya banyaklah macamnya, atau dengan buku-buku, dengan quote-quote tertentu yang berseliweran di mana aja gitu. Jadi nah di sini dan di sini kayak ada satu lagi sarannya itu gimana, take a breath. Ini nih emang betul-betul kartu kayak apa ya, kamu memang harus istirahat gitu. Istirahat, take a breath, mengatur nafas, mengatur pola kehidupan gitu ya. Karena kayak setelah sakit itu pasti butuh penyembuhan dan kamu nggak bisa langsung ngambil tindakan gitu. Jadi memang harus kamu tuh memang istirahat. Ini lebih positif sih dari sarannya ya. Memang perasaan kamu saat ini you wanna be someone gitu ya. Kamu bingung dan kamu membutuhkan orang lain untuk mengisi posisi tersebut. Tapi pada kenyataannya adalah sarannya adalah kamu memang harus percaya harus membangun hubungan baik dengan diri sendiri dan menerima keadaan diri gitu. Dengan cara gimana? Emang ini tuh masanya istirahat gitu untuk kamu bisa refleksi diri sendiri. Apa yang udah terjadi di belakang apa yang kamu inginkan gitu. And then I'm the dreamer of my dream gitu. Dan di sini juga caranya itu gimana? Caranya adalah dengan salah satu caranya itu dengan memanifestasikan apa namanya, kehidupan yang ingin kamu jalani gitu. Dalam artian kamu memang harus kuat kayak membangun mental mental di dalam pikiran, membangun mental dan juga pikiran bahwa you are positif, bahwa kamu akan bahagia ke depannya. Aku bakalan bahagia dengan ini dengan ciri-ciri orang begini 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 dan keadaan begini begini begini. Kamu memang udah masanya belajar memanifestasikan mimpi gitu. Belajar untuk membuat sesuatu yang tidak nyata menjadi nyata gitu. Merealisasikan apa yang kamu pikirkan gitu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan gitu. And my heart is open, freely expressing love. Nah, ini dia. Karena setelah sembuh nanti kamu baru bisa lagi mendapatkan hal tersebut. Kamu baru bisa berekspresi lagi. Namun nah, secara keseluruhan aku kasih tahu dulu bahwa keadaannya itu tuh gimana. Ini adalah seseorang yang berpikir bahwa dia bisa bakal baik-baik aja setelah semua hal terjadi padanya. Namun kenyataannya dia sekarang kamu nggak bisa tidur dan kamu membutuhkan seseorang yang bisa menempati apa namanya, mengisi kekosongan tersebut. Karena kamu untuk juga kamu bahagia gitu kan. Namun namun sebenarnya yang harus dilakukan adalah bahwa yang harus kamu lakukan sebenarnya adalah terkoneksi dengan diri sendiri dan menerima keadaan saat ini gitu. Dan ketika kamu bisa menerima keadaan saat ini dan kamu bisa terkoneksi dengan dirimu sendiri, kamu bisa istirahat dengan tenang, kamu bisa istirahat dengan tenang, kamu bisa peace gitu ya, sambil kamu bisa memanifestasikan, bukan membuat konsep sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan setelah masa-masa refleksi ini, baru kamu bisa mengatur, mempola ulang apa yang ingin kamu lakukan, dengan siapa kamu ingin bersama, bagaimana kehidupan yang kamu inginkan gitu kan. Untuk apa, untuk ya akhirnya sebagian dari kalian ini ya akan mendapatkan jodoh, akan melakukan perayaan kayak mendapatkan jodoh dan betul-betul bertemu dan melangsungkan upacara gitu, at least engagement gitulah. Dan sebagian yang lain juga mendapatkan kepuasan batin dan kejernihan pikiran gitu. Dan ketika semuanya kalau kamu sudah sembuh dengan cara tadi yang aku bilang tadi, maka kamu bisa membuka hati untuk orang lain, untuk hal-hal baru. Nah, aku rasa pesannya mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Intinya di sini tuh apa? Caranya sembuh itu apa? Bahwa kamu memang harus terkoneksi dengan dirimu sendiri dan menerima keadaannya bahwa saat ini. Enggak kenapa sih kalau mengaku ke diri sendiri bahwa kamu nggak baik-baik aja. That's enough. Itu baik-baik aja nggak apa-apa. Kalau butuh ya kamu boleh tulis lagi di kertas kalau sambil nangis atau apa sambil merefleksikan. Nggak apa-apa kok, nggak ada yang marah gitu. Tapi intinya kamu bakal dapatkan sih apa yang kamu dapatkan setelah ini.
dengan syarat tadi, penuhi kriteria untuk sembuh, jalani satu-satu dan lewati masanya. Nanti ada 2 orang di sini, ada 2 kelompok. Yang pertama memang mendapatkan maksudnya mendapatkan pengganti baru dan melangsungkan engagement gitu. Yang kedua, ada orang yang memang terkoneksi dengan diri sendiri dan bisa lebih paham dengan diri sendiri, bisa mengatur kehidupan dan bisa lebih cermat, lebih teliti. Intinya self love lah, ini reward dari self love-nya gitu, terkoneksi sama diri sendiri dan penerimaan terhadap keadaan ini gitu, bahkan lebih wisdom lagi, lebih wise lagi ke depannya. Ada 2 golongan, ada orang yang bisa mendapatkan apa yang dia mau bersama seseorang gitu ya, karena emang itu yang dia inginkan. Ada juga yang lebih wise gitu dan bisa menatap kehidupan ke depannya gitu. Aku rasa cukup sekian ya, mudah-mudahan ini bisa membantumu untuk berefleksikan diri. And thank you so much for watching and see you for the next reading. Bye bye. Nah, ini kita tarik yang file 2 ya. Kita lihat lagi. Ini ada 2 of Swords. What happened this? Eight of Wands. Nah, inilah. You are safe. Mana? Aku taruh dulu. You are safe. Katanya you are safe. Like this. You are safe. Sword. Fork in the road. Coba aku buka ini ya. Buka tarotnya lagi karena iya. Hey, kenapa kalian? Karena ada 2 of Swords. Ya, aku sebenarnya pada dasarnya aku nggak mau selalu melulu membaca tentang percintaan sih. Tapi ini kok rada-rada aku lihat susunan kartunya ya itu semua. Four of Pentacles. The Hangman. Iya sih, masa-masa stucknya di sini. Ada The Emperor. Ada Page of Swords. Iya sih, benar. Oh ya, satu lagi. I am the loving energy of the universe. Seperti aku bilang tadi bahwa pada dasarnya ini tuh ada kekecewaan di masa lalu gitu ya, karena situasinya itu tuh memang sulit gitu. Dan yang saat ini tuh sebenarnya keadaannya sekarang itu tuh, keadaan kalian yang milih ini tuh sedang stuck gitu, dan lebih kayak memang energinya itu stuck dan kalau seandainya itu tuh nggak tahu mesti ngapain gitu. Dan gimana kedepannya itu tuh hampir sama sih kayak yang nomor pertama tadi gitu. Memang ditunjukkan untuk lebih wise ya. Ini sesuatu yang kayak The Emperor gitu, untuk lebih paham, lebih nyaman, lebih memahami keadaan diri, berkembang dan mendapatkan posisi yang baik gitu. Dan sebenarnya kalau dilihat dari tarotnya, memang kayak 2 of Swords gitu ya. Gimana cara sembuh dari luka lama gitu ya.
masa lalu yang menyakitkan gitu. Yang pertama bahwa menghadapi keputusan sulit dengan jujur. Ini tuh kayak memang susah banget gitu ya menghadapinya. Kemarin-kemarin sebelumnya itu tuh memang sulit dihadapi gitu. Dan sekarang ini karena memang kamu gak ngapa-ngapain, gak bisa ngapa-ngapain, bingung gitu kan, energi kayak banyak yang ketahan gitu, mau ke jalan ke depan susah, ke belakang susah, kiri kanan susah gitu ya. Ini tuh yang seharus kamu lakukan adalah merawat diri sendiri dan menurunkan emosi. Karena Queen of Cups itu kan lebih ke emosi, pengaturan diri sendiri, self love, hati, segala macam. Empati, perasaan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah bukan mengontrol, tapi menjaga perasaan sendiri. Karena yang aku yakin bahwa sebagian dari kalian baru aja siap melewati masa-masa sulit sih, yang nggak tahu mesti gimana, berbuat apa gitu, dan kayak terjebak sama ya udah banyak harapan itu tuh, harapan kalian tuh yang hancur, yang memang udah disakitin gitu. Dan makanya sekarang walaupun even you are stuck, walaupun kamu nggak tahu gitu ya mesti gimana, kayak nggak bisa ngelakuin ini itu, maksudnya kayak semuanya itu tuh kehambat ya. Kayak misal gini, kalau ada rezekinya tuh ada, maksudnya uangmu itu ada tapi nggak sama kamu gitu, nggak bisa dikeluarin. Kalau ada kesempatan ya nggak tahu mesti kapan harus action gitu. Dan ya memang keadaannya tuh gitu. Ini signal bahwa kamu harus lebih mementingkan perasaanmu dan mengelola emosimu sendiri saat ini gitu. Karena kenapa semuanya itu tuh akan terjadi dengan sangat cepat, dan karena sangat cepat kamu harus bergerak dengan maju. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan posisi atau keadaan yang kamu inginkan gitu. Kayak juga ini sebenarnya semua proses ini, luka lama ini yang aku lihat dari pertama yang sama yang kedua itu tujuannya itu tuh hampir sama. Jadi untuk membuat kamu itu tuh lebih dewasa dan lebih matang, baik dalam berpikir gitu, bertindak gitu. Dan di sini ada juga page of sword gitu ya, keinginan untuk belajar gitu ya, waspada, keterbukaan, komunikasi, inovasi, dan ide baru. Dalam artian ini tuh sebenarnya untuk proses berkembang gitu. Dan di sini ada caranya itu ya kayak ya hampir sama sih, kayak sama nomor 1. Cuman yang nomor 2 ini memang disuruh untuk menjaga emosi sendiri sih. Lebih mementingkan untuk kesehatan mentalnya sendiri. Kamu memang harus lebih fokus kepada mental sendiri gitu. Karena kenapa? Kalau kamu bisa fokus, kalian nggak ngirauin kiri kanan, pada dasarnya itu ini akan berlalu sangat cepat gitu. Dan ini juga akan menuntut kamu tuh untuk beraksi dengan cepat gitu. Sebenarnya apa yang kamu mau gitu. Tapi itu tadi dulu, fokus dengan batin sama perasaan sendiri gitu. Kelola emosinya. Ini pelajaran yang besar. Terus ini ada fork in the road, pilihan dan keputusan penting gitu. Ini lambang dari pilihan dan keputusan penting yang harus diambil. Ini kartu fork in the road ini menunjukkan bahwa kamu berada di titik kritis di mana kamu harus memilih antara dua jalan pendekatan. Ya memang ketidakpastian sih aku lihat adanya di sini, dan mungkin juga mencerminkan ketidakpastian, mungkin juga keraguan tentang langkah selanjutnya. Tapi kamu harus mengambil langkah tersebut dengan cepat dan cermat. Nah, seperti aku bilang tadi, memang di sini karena memang prosesnya itu untuk mendewasakan kamu, dan ini juga aku bilang lebih ke cupsnya ya, lebih menjaga perasaan, feeling, sama kesehatan mental gitu. Makanya ini syaratnya itu memang ini tuh harus calm dulu, karena fork in the road ini memang
diusahakan menyuruh kamu untuk mempercayai mendengarkan intuisi. Nah, gimana kamu bisa mempercayai intuisi kalau seandainya kamu nggak bisa tenang, nggak bisa merawat perasaan sama perasaan diri sendiri. Sementara kamu memang harus mendengarkan intuisi gitu. Dan ini juga untuk mendorong kamu kayak sarannya itu tuh nggak boleh takut dengan kemungkinannya sama diri sendiri. Masa sama diri sendiri takut mengambil langkah gitu. Dan ini juga terus ada kartu full moon in Virgo, take inspire action. Nah, karena memang kayak aku bilang tadi ini bakal terjadi cepat, jadi yang harus kamu lakukan adalah memang harus menjaga feeling dulu, menjaga perasaan, batin kalau kamu pengen sembuh, dan ambil aksi gitu. Menyusun rencana, aksi, mengevaluasi untuk kayak sebenarnya apa yang ingin kamu mau dan apa yang nggak kamu mau, hampir sama sih sebenarnya. Tiap-tiap kalau sembuh dari masa lalu itu tuh emang yang pertama yang diperbaiki itu bukan keadaan di luar, tapi yang diperbaiki itu adalah keadaan dalam diri sendiri gitu. Ketika kan dua-duanya ini sama, feeling, perasaan dalam gitu kan. Untuk kenapa? Biar bisa ngambil jalan kemana gitu. Intinya memang kamu harus menjaga feeling diri sendiri agar bisa terfokus dan terhubung ke diri sendiri. Kenapa? Karena ketika kamu bisa terfokus, maka penyelesaian itu tuh kayak di luar itu tuh bakalan ngikut. Kenyataan itu tuh bakal ngikut. Hadapi pilihan sulit dan mendengarkan intuisi. Ambil tindakan gitu. Terus di sini ada you are safe, I'm protecting you against lower energy. Dan kamu nggak usah ragu, pada dasarnya kamu itu tuh emang ini kayak garansi bisa dari Tuhan ataupun dari dalam dirimu sendiri. Sebenarnya mau bilang nggak apa-apa, nggak usah takut, karena sebenarnya kamu itu tuh baik-baik aja gitu. Ini kan buat orang-orang yang mengalami ketakutan yang besar ya. Dan percayalah bahwa you are the loving energy of universe gitu. Kamu energi cintanya dari semesta gitu. Pada dasarnya nah itu dia kenapa fokusnya tadi sama saat ini ya sama Queen of Cups-nya, karena emang ketika kamu bisa lebih cinta sama dirimu sendiri gitu, kamu juga akan bisa menarik hal-hal positif yang baik dari universe, dari semesta yang akan membantumu gitu. Dan as my love and experience grows, the consciousness of my secret spirit evolves. Nah itu dia, ketika semuanya bisa berkembang gitu ya, kamu bisa belajar, maka kekuatanmu itu tuh juga meningkat gitu. Intinya ini apa, sebesar apapun kekecewaanmu di masa lalu, seberapa banyak pun perasaan yang telah tersakiti gitu, hanya kamu yang bisa merawat perasaanmu. Kenapa? Karena untuk sembuh ya kamu harus merawat perasaanmu dulu. Ketika kamu bisa merawat perasaanmu, bisa berdamai dengan keadaan yang sekarang stuck kamu itu tuh hanyalah sebagai kayak selingan doang gitu. Kenapa? Karena ketika kamu memiliki vibrasi yang bagus, perasaan yang bagus, kamu akan bisa mengambil pilihan dan mempercayai intuisimu untuk mengambil pilihan. Untuk apa? Untuk pilihan tersebut dimanifestasikan dengan aksi yang nyata gitu. Dan percayalah bahwa sebenarnya semesta, Tuhan memberikan semesta ini sebenarnya untuk cinta, memberikan banyak cinta di semesta ini tuh untuk kamu gitu. Dan ketika pengalamanmu itu bertumbuh, maka kekuatanmu juga akan bertumbuh. Dan intinya apa? Padahal lagi-lagi aku mau bilang bahwa apapun yang terjadi kemarin di masa lalu itu sebenarnya ditujukan untuk perkembangan kamu dan untuk membuat kamu lebih
evolves energinya dan lebih wise dalam kehidupan gitu ya, dan membuat kamu tuh lebih mature, dewasa. Nah, aku pikir cukup sekian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye file 2. Dan ini yang untuk pilih file 3 ya. Kita lihat dulu. Ini the stars. Oh ya, the star. Star itu harapan-harapan. The Four of Pentacles. Ini orang-orang ngehayal di sini sih. Berharap sesuatu yang imajinasinya tinggi. Aku lihat. Full moon in Sagittarius. See the bigger future. Brilliant idea. Ya, brilliant idea. Ini sini sih, the brilliant idea. And the message in a bottle. Ini orang-orang Sagittarius ini orang-orang romantis ya. Coba lihat tuh. Two of Pentacles, the stars. Energi besarnya ini tuh the stars di sini. Oh, udahlah ya, kamu mau keluar. Oh, the Temperance. Ada the star, ada the Temperance lagi. Justice. Oh my god, ini begede-gede banget ininya, energinya. Wow, ada the sun lagi, ada the full ya. Coba aku lihat. I choose to learn through love. Nah, di sini ya. Sagittarius. Ini ada Two of Pentacles, ada the stars. Iya, the stars. Iya, ada the stars, ada Seven of Wands. Seven of Wands, dan ini kartu ininya ada the brilliant idea. Ada I accept my vulnerability, it strengthens my love of self, dan ada full moon in Sagittarius, message and border. Nah, kita lihat dulu keadaannya ya. Memang saat ini tuh kalau saat ini kan memang ada harapan-harapan gitu ya, dipenuhi dengan harapan-harapan karena masa lalu kemarin apa yang menjadi luka itu sebenarnya ini beberapa orang dari kalian datang dari ada pengkhianatan sih dari pertemanan gitu ya, ada pengkhianatan dari hubungan pertemanan gitu. Sementara kayak sekarang tuh lebih kebanyak ke the start sama Temperance itu tuh kayak perasaan yang mengalir gitu, mencoba untuk mengalir gitu ya, untuk memahami gitu ya, untuk kayak ya udah ngeflow aja gitu dengan sedikit harapan-harapan untuk penyeimbang lah. Ini orang-orang Sagittarius sebenarnya sangat paham dengan dengan keadaan ini, kayak gimana ya, orang-orang kayak yang aku lihat orang-orang di sini khususnya kebanyakan kalian adalah Sagittarius, kuat banget. Ini kan orang-orang yang kayak apa ya, kayak asik, jahat enggak, cuman ya kayak gitu sih, orang yang lebih suka mengambil melihat sebuah hal itu dari banyak sisi. Jadi kebanyakan orang-orang di sini tuh kayak ketika dia disakiti atau sesuatu menimpa dia atau sesuatu hal yang terjadi sama dia, nggak langsung marah atau apa, tapi lebih kayak kayak lihat dulu, flow dulu, terus melihat dari banyak sisi gitu. Orang-orang di sini tuh mungkin bisa orang melihat kayak dia pemikirannya itu tuh melewati
tidak sama dengan pemikiran orang pada normalnya gitu. Dalam artian mereka tuh mungkin lebih filosofi gitu ya. Kalau orang berpikir bahwa perceraian itu atau putus itu adalah jalan hal yang buruk, mungkin mereka akan berpikir enggak kok, ada banyak hal gitu. Ya mungkin gitulah. Yang pastinya sekarang itu kan sedang mencari keseimbangan gitu, dan sedang mencari kayak apa ya, justifikasi gitu, dalam artian ini sebenarnya apa gitu. Karena untuk orang-orang yang pilih pada ini sangat sulit untuk mengatakan benar itu benar, salah itu salah, merah itu merah, hitam itu hitam gitu. Jadi sebenarnya ini untuk memutuskan sebenarnya ini apa gitu ya, sambil melakukan gitu. Dan kedepannya itu tuh ada kayak memang Seven of Wands, kayak usaha gitu, sama ya udah, sama bukan kerelaan tapi lebih ke apa ya, bukan posisi tapi ini suasana situasi gimana, kayak ya udah nggak peduli lagi sama yang menyakitkan itu gitu. Dan kalau kita lihat apa yang kalau ditanyakan bagaimana cara untuk sembuh dari luka lama gitu, yang pertama ya, ada butuhnya penyeimbangan diri dulu, dan butuh penyeimbanggan diri untuk berbagai aspek kehidupan, termasuk emosi, pengalaman masa lalu. Ini menunjukkan bahwa kamu mungkin sedang berusaha untuk mengatur dan mengelola perasaan. Ya, memang mungkin sedang, kebanyakan orang mungkin udah ada yang sedang atau udah melakukan hal itu untuk lebih ke apa ya, lebih fleksibel dan adaptif. Seperti aku bilang tadi, ini orang-orang yang kayak bisa suka melihat sesuatu hal itu dari banyak sisi sih gitu. Bersedia menghadapi tantangan yang mungkin muncul dan meninggalkan masa lalu yang mungkin menyakitkan gitu. Ini memang harus adanya penyeimbangan gitu. Iya, dirasa-rasa lah. Dan terus ada kartu star. Star itu kan kayak apa ya? Harapan. Harapan kayak cahaya di ujung terowongan. Harapannya seperti aku bilang tadi, harapan-harapan yang mengalir gitu ya. Ada yang kayak something is flow gitu. Keyakinan, optimisme gitu. Dan ini adalah memang kalau untuk orang-orang Sagittarius ya aku kebacanya lagi Sagittarius karena kayak ketrigger sama ini gitu. Dan memang kayak The Star sama Temperance itu tuh ini emang energinya paling kuat banget itu Sagittarius kayaknya. Ini tuh kenapa? Karena ya aku bilang tadi, orang-orang sebenarnya untuk orang-orang gini tuh nggak ada yang lain sih, mereka cuman butuh penguatan diri aja gitu, karena mereka bisa melihat dari banyak pintu gitu. Kalau dan orang-orang di sini terbiasa untuk belajar sendiri gitu, untuk sembuh sendiri, untuk belajar sendiri. Hanya saja mereka membutuhkan melihat dari mana cahaya itu gitu. Ini ya lagi-lagi kamu harus berhubungan dengan sisi terdalam dari dirimu, spiritualmu lah gitu. Dan Seven of Wands ini cerminan untuk kebutuhan untuk bertahan, melindungi diri dari tantangan eksternal yang kamu sedang berjuang untuk sembuh gitu. Dan karena kenapa, untuk kedepannya itu tuh ya kamu memang tetap bertahan gitu. Kalau sekarang masih berfokus kayak mengalir aja gitu ya, ada harapan-harapan kedepannya itu tuh memang ada perjuangan gitu ya untuk keluar. Tapi ini juga tapi ini juga sebuah signal yang positif bahwa kamu juga akan bahagia. Setelahnya kamu akan bahagia. Ini tipe-tipe orang yang bisa kayak apa ya, setelah itu tuh kamu bisa ngetawain sebenarnya apa yang udah terjadi dan bahagia dengan yang telah lalu gitu. Dan setelah lama waktu berlalu, ini tipe-tipe bukan, kamu akan melihat bahwa kesakitan yang kamu alami saat ini tuh menjadi sebuah berkah dan kebahagiaan untuk kedepannya gitu. Sehingga di sini ada juga kayak ya udah, kamu emang gak peduli lagi, dan itu bisa membuatmu lebih bebas sih gitu. Dan ini menunjukkan bahwa kayak
semua kartu itu ya taruhnya penyembuhan di masalah untuk apa ya, untuk penyembuhan dari masa lalu itu memerlukan keseimbangan antara pengelolaan emosi, harapan masa depan, serta keberanian untuk menghadapi tantangan dengan menggabungkan fleksibilitas, harapan, dan ketahanan. Sebenarnya kamu dapat membangun fondasi yang kuat untuk sembuh, berkembang lebih baik gitu ya. Pada dasarnya untuk orang yang pilih pile 3 ini, mereka tuh nggak butuh apa lagi sih sebenarnya, karena mereka cuma butuh satu. Mereka melihat di mana sih kebaikan itu sebenarnya ada. Nah, disitulah mereka akan bersyukur gitu dan menemukan jalan gitu. Dan orang-orang di sini kan memang orang-orang kreatif ya. Pada dasarnya kayak gini, walaupun istilahnya tuh gini, walaupun di dunia ini tuh cuman ada dia dan kecoa doang, mereka tuh tetap bakal bisa hidup gitulah. Walaupun istilahnya tuh gini, walaupun nggak ada penjantan atau pebetina di dunia ini, mereka tetap bisa berkembang biak. Nah, gitulah kira-kiranya kalau untuk orang di sini. Cuman perlu tahu caranya aja, itu cahayanya itu tuh di mana gitu. Mereka bakal tuju ke sana, benar mereka bisa bertahan. Ini orang-orang yang strong banget ya, yang pilih pile 3 gitu. Di sini juga ada message from the bottle, message in the bottle, dan ya ini yang nggak kelihatan tadi, bahwa kamu juga harus lebih aware sama tanda-tanda dari alam semesta. Seperti aku bilang tadi, ini orang-orang yang kayak semuanya udah punya sih sebenarnya kalau dari segi mental sama fisik. Jadi memang orang-orang yang memang udah paham gitu ya, paham dengan konsep misalkan kebangkitan jiwa atau dengan apalah gitu ya, intuisi segala macam. Dan ini memang disarankan untuk yang pilih pile ini untuk lebih message in the bottle, kayak apa ya, lebih paham dengan tanda-tanda dari semesta. Kayak misalkan semisal kamu tuh sering lihat angka 11 atau 11 dan di situ juga kamu harus paham bahwa ini waktu yang tepat untuk mengambil aksi gitu. Atau 555 gitu, kamu sering lihat angka 55, kamu tuh udah paham bahwa ini bakal memang ada banyak perubahan dalam hari-hariku gitu. Ya kayak semudah gitu kamu melihat warna, kamu melihat hari gitu. Dan dalam penyembuhan diri ini juga kamu memang diusahakan memang harus membuka diri. Kayak di sini pesannya tuh nggak bakal didapat kalau dia tuh nggak dibuka. Dan ya lagi-lagi kita bicarakan dengan intuisi ya, emang harus dikatakan lagi. Dan juga ini tuh ya selain dari berkomunikasi dengan ya aware sama tanda-tanda semesta, juga di sini juga harus kamu bisa melihat gambaran yang lebih besar gitu, kayak peluang masa depan atau apa gitu. Ini tuh tipe-tipe orang yang tidak mengungkung pemikirannya gitu. Memang kalau cara sembuh itu gimana? Dengan melihat prospek masa depan untuk orang-orang ini gitu. Kayak mengambil hikmah, kalau aku gini berarti ini sebenarnya tandanya aku bakal gini ke masa depan, atau kayaknya sebenarnya ini untuk di masa depan gitu. Dengan melihat kayak ada harapan, kayak cahaya tadi ya, cahaya terowongan, ada harapan. Ini konfirmasi lagi, cahaya harapan, baik hal-hal besar di masa depan. Nah itu tuh sebenarnya udah bisa membuat kamu tuh untuk sembuh gitu. Dan untuk sembuh, penting untuk sembuh dari masa lalu menyakitkan itu cukup tetap terbuka aja dengan pesan-pesan dari semesta gitu, dan melihat kayak hal-hal yang lebih besar ke depannya gitu, hal-hal baik gitu. And then I choose to learn through love. Ini memberikan pesan yang kuat tentang bagaimana menyembuhkan kamu itu dengan cara mengubah trauma menjadi penyembuhan. Seperti aku bilang tadi, ini tipe-tipe orang yang kayak apa ya, bisa melihat banyak hal di banyak sisi, dan bisa kayak apa ya, ya kayak aku bilang tadi, seandainya dia bisa survive sendiri gitu, dengan cara apa, dengan melihat sisi baik dari hal bahkan paling buruk sekalipun gitu. Mengubah trauma, kayak tadi aku bilang, mengubah trauma menjadi penyembuhan.
menghadapinya, mengubah perspektif ya, mengubah perspektif sama memahami tanda-tanda, membangun rasa cinta diri, menciptakan ruang untuk pertumbuhan gitu. Jadi kayak yang perlu aku mau bilang di sini adalah ini orang-orang yang kayak apa ya, penyembuhannya itu tuh sebenarnya udah mudah, karena kenapa mereka udah lengkap dibekali dengan pemikiran dan perasaan yang porsinya itu tuh seimbang, sehingga walaupun di dunia ini cuman ada dia sama kecoa, mereka tetap bakal bisa hidup. Walaupun spesies mereka terbatasi gitu ya, mereka tetap bisa berkembang biak. Pokoknya gitulah. Dengan cara gimana ya, itu tadi membangun pikiran dalam pikiran yang besar itu tentang masa depan yang baik gitu. Cukup dengan adanya harapan pesan yang baik di masa depan gitu kan, mereka kamu cukup bisa sembuh, healing sendiri kok gitu. I accept my vulnerability, it strength my love of self. Nah seperti aku bilang tadi, yang grup kelompok ini tuh memang orang-orang yang aneh gitu. Bahkan menurut mereka kelemahan pun itu adalah sebuah kekuatan untuk diri mereka gitu. Nah ini memang orang-orang yang filosof banget, dan ini orang-orang yang bisa melihat sesuatu dari banyak sisi sih, sehingga apa yang tujuan kedepannya itu tuh apa, mereka bahagia dan gak peduli gitu. Seven of Wands, mereka tetap berjuang, tetapi mereka lebih bahagia dan tidak peduli. Dan ya of course mereka itu orang-orang yang brilian gitu ya. Aku ya kayak kreatif lah, brilian idea, karena pada dasarnya situasi itu tuh sebenarnya tidak berubah ke depannya. Hanya saja cara pandang mereka itu yang berubah, yang membuat semua itu tuh menjadi lebih asik. Kalau file pertama sama kedua itu bagaimana cara sembuh, itu memang ada beberapa praktek ini segala macam ini. Kalau ini tuh enggak, dan ada hal yang berubah. Kalau ini tuh enggak, pada dasarnya mereka tetap berjuang. Kamu tuh akan tetap berjuang melewati keadaannya itu. Hanya saja kalian akan lebih bahagia dan ya kayak bodoh amat sih. Itu sih cara sembuhnya gitu, dengan cara apa tadi, lihat-lihat tanda, dengan proyeksi masa depan, kedepannya akan lebih baik hal ini, dan menjadikan kelemahan, bahkan kelemahan bisa jadi kekuatan. Nah gitu. Ini orang-orang yang awesome kalau yang pilih pile 3 ini. I choose to learn through love gitu. Ini orang-orang yang pelajar semesta lah gitu ya. Bisa menghadapi trauma, mengubah perspektif, membangun rasa cinta diri sendiri. Nah gitu. Aku rasa cukup sekian ya. Memang P3 ini agak beda sedikit. Kalau ditanya gimana cara sembuh, sebenarnya nggak ada. Cukup mereka akan bisa sembuh sendiri gitu. Cukup dengan melihat hal baik di depan, paham dengan lebih aware sama kode-kode semesta, dan punya ide-ide bagus, merubah perspektif mereka tuh keren banget sih untuk file ini. Bahkan kelemahan pun bisa jadi kayak kekuatan gitu ya. Memang orang-orang yang di luar, bukan out of the box, tapi emang orang lebih filosof gitu ya. Dan ya udah seperti aku bilang tadi, orang-orang yang sedikit aneh gitu. Walaupun cuman tinggal dia dengan kecoa di bumi, mereka juga akan bisa tetap hidup. Nah kira-kira demikian ya. I think that's all for this time. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye cinta. Nanti aku taruh timelinenya ya.